Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali dalam YouTube channel Sharing Pajak Kemenko. Dan kali ini dalam segmen SSP, Solusi Sengketa Pajak Kemenko, kita akan membahas mengenai serba-serbi beracara di pengadilan pajak. Dan pada video sebelumnya bersama dengan Pak Joko sudah membahas mengenai putusan di pengadilan pajak. Dan khusus hari ini kita akan membahas mengenai peninjauan kembali di Mahkamah Agung berkaitan dengan sengketa pajak. Dan saya sudah bersama dengan Pak Joko. Selamat datang Pak Joko. Selamat Mbak Eri. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Penonton sehat ya? Alhamdulillah, semoga dimanapun penonton berada selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Ya. Baik, berkaitan dengan peninjauan kembali nih Pak, mungkin dari Pak Joko bisa langsung saja menjelaskan apa saja yang mendasari peninjauan kembali gitu Pak, alasan-alasan apa, dan apakah semua putusan itu bisa diajukan peninjauan kembali? Baik Mbak Eri, jadi putusan pengadilan pajak ini kan sifatnya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah, tidak bisa digugat, tidak bisa dikasasi. Upaya hukum yang bisa dilaksanakan apa? Ya hanya upaya hukum luar biasa, yaitu berupa peninjauan kembali, ya, berupa peninjauan. Terus bagaimana dengan putusan-putusan yang diputus oleh pengadilan pajak? Apakah semuanya bisa diajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung? Nah, menjawab pertanyaan itu, tadi sudah sampaikan bahwa putusan pengadilan pajak sifatnya inkrah. Jalan satunya kalau yang bersengketa baik itu termohon maupun pemohon tidak puas atas putusan pengadilan pajak, maka yang bersangkutan bisa mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Nah, ya semua tergantung pada pemohon dan termohon. Kalau dia tidak puas ya mengajukan ini. Tentunya juga persyaratan-persyaratannya, ya, bahwa peninjauan kembali itu hanya diajukan hanya sekali saja, tidak boleh lebih dari 2 kali. Ini sesuai dengan ketentuannya seperti itu, dan diajukan ke Mahkamah Agung. Dan peninjauan kembali ini tidak bisa dicabut sebelum putusan peninjauan kembali ini diputus. Beda dengan pengadilan pajak. Jadi di pengadilan pajak itu kan sengketa bandingnya bisa dicabut oleh pemohon, baik itu pemohon banding maupun penggugat, sebelum di sidang maupun sesudah di sidang. Tapi kalau peninjauan kembali tidak boleh, dia sudah harus jalan. Dan ini menurut ketentuan ketika kita melaksanakan mengajukan peninjauan kembali, itu ada biaya yang harus dilakukan oleh pemohon atau termohon. Setahu saya besarnya adalah Rp2.500.000. Rp2.500.000 itu biayanya, ya. Terus kemudian apa yang bisa diajukan ini, ya, ketika ditemukan ya bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon atau termohon itu ternyata buktinya palsu misalnya, ya, yang ditemukan itu ya bisa diajukan. Kemudian ditemukan bukti-bukti baru, ya, keterangan-keterangan baru, ya, yang artinya yang tertulis baru, yang pada saat persidangan itu tidak bisa tampilkan, tidak bisa sampaikan ke majelis hakim. Nah, ini bukti baru, nah, itu bisa nanti diajukan. Atau ketika
terjadi apa namanya putusan yang dimohon, tetapi putusan pengadilan pajak tidak lengkap. Ya, bisa terjadi seperti itu. Tidak lengkap yang dimohon. Misalnya ada beberapa, misalnya sekitar BPH badan kan, itu banyak item-item sehingga ini tidak kelewatan, tidak diputus pengadilan. Bisa saja itu terjadi. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak lah ya. Tapi kemungkinan itu kan diwadahi oleh undang-undang. Ya. Jadi itu bisa. Atau yang terakhir adalah ketika tidak dipenuhinya peraturan perundangan perpajakan yang dipakai bukti-bukti yang di dalam putusan pengadilan pajak itu tidak sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan. Itulah yang bisa diajukan peninjauan kembali, Mbak. Ada yang tadi saya sampaikan ada 4 tadi, nah itu bisa diajukan Baik. Kalau untuk timeline waktunya Pak, atau batasan-batasan waktu untuk peninjauan kembali itu seperti apa Pak? Gini, jadi itu kan berangkat dari putusan pengadilan pajak. Ya, putusan pengadilan pajak itu berkas putusannya, maksud saya adalah dikirim kepada para pihak yang bersengketa, kepada terbanding, tergugat, pemohon banding, penggugat, itu paling lama adalah 30 hari. 30 hari sekretariat pengadilan pajak itu harus sudah menyampaikan kepada para pihak tadi yang bersengketa. Kemudian para pihak kapan mengajukan peninjauan kembali 3 bulan setelah putusan pengadilan pajak itu dikirim oleh pengadilan pajak, oleh sekretariat pengadilan pajak dikirim. Nah, waktunya itu ya, kalau lebih dari itu ya formalnya tidak memenuhi persyaratan. Lebih dari 3 bulan sejak dikirimnya putusan, nah, tidak. Baik, kalau untuk peninjauan kembali sendiri itu apakah ada sanksi gitu Pak? Misal dia ditolak gitu? Iya, gini, jadi bicara soal sanksi, saya akan kembali ke keberatan. Jadi di di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 27 itu kan, pasal 25 itu kan wajib pajak bisa mengajukan keberatan, ya kan? Mengajukan keberatan itu kan dia tergantung pada yang pajak yang harus disebut pada saat pemeriksaan closing statementnya bagaimana. Dia pajak yang disetujui itu berapa? Ya. Kalau dia tidak setuju semua berarti ya pajak terutangnya nihil, dia tidak terutang pajak, ya kan? Ya walaupun itu SKPKB, tapi kalau dia tidak setuju ya pajak pada terutangnya pada saat mengajukan keberatan dianggap belum terutang pajak, ya belum terutang pajak. Tetapi kalau itu ditolak, maka dia harus membayar 50% dari pajak yang terutangnya tadi, ya Mbak ya. Selisihnya tadi ditambah dengan 50%. Demikian juga kalau dia banding, meningkat ke banding, maka pajak terutangnya juga masih tidak terutang pajak, ya. Dia tidak terutang pajak, ya. Keberatan tidak terutang pajak, di bandingnya dia masih dianggap tidak terutang pajak. Ketika diputus di pengadilan pajak, maka dia akan dikenakan sanksi sebesar 100% dari selisih pajak yang terutang tadi, harus bayar seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia melakukan peninjauan kembali? Sama ya, jadi nanti
apa namanya, di dalam ketentuan peninjauan kembali itu kan tidak putusan pengadilan pajak itu kan langsung bisa dieksekusi, Pak. Artinya dia walaupun sudah mengajukan peninjauan kembali, dia wajib, kalau putusannya bagaimana itu, kalau misalnya ditolak seluruhnya, ya dia harus membayar pajak selisih tadi antara yang yang terutangnya tadi dengan yang sudah dibayarnya tadi, selisihnya ditambah dengan 100%. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini nanti kalau putusan pengadilan pajaknya, peninjauan kembalinya bagaimana? Ya itu tidak tetap yang koridor yang 100% itu tetap berlaku. Artinya dia tetap mengacu kepada yang ketika banding. Tetapi ini ada undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Itu yang tadi yang sanksi 50% ketika dia mengajukan keberatan dan itu ditolak, itu dirubah menjadi hanya 30%. Diturunkan. Gitu. Kalau dia banding, dia diturunkan dari 100% menjadi 60%. Jadi intinya seperti itu, Mbak. Jadi kalau peninjauan kembali memang tidak ada sanksi, ya sanksinya di saat mengajukan banding itu tadi, seperti itu. Baik, Pak. Tadi di awal Pak juga menyampaikan bahwa salah satu dasar untuk mengajukan peninjauan kembali itu adalah ditemukannya bukti baru gitu, Pak. Nah, misalnya ketika mengajukan peninjauan kembali itu tidak ada bukti baru, itu apakah dimungkinkan, Pak? Oh ya, ya bisa, tapi alasannya kan tidak harus bukti baru. Biasanya dia pakai alasan yang terakhir tadi saya sampaikan bahwa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundangan perpajakan yang berlaku itu yang digunakan oleh pihak termohon maupun pemohon ketika dia tidak menemukan novum, ya, bukti-bukti baru tidak temukan, dia mengajukan PK berdasarkan bahwa peraturan tidak sesuai dengan putusan ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi seperti itu. Kalau dia alasannya novum, ya dia tetap harus bisa menunjukkan ada dokumen yang baru ditemukan. Dan itu kalau seperti itu kan nanti di pengadilan pajak yang akan mengesahkan apakah ini novum atau tidak. Nanti dipanggil yang bersangkutan, siapa yang menemukan, dipanggil, kita sidangkan untuk ini, kemudian kita bikinkan berita acara bahwa ini adalah betul-betul ini, dan yang penemu baru juga kita teliti kan, benar ini ya, kalau dia ini tentunya orang-orang yang terkait dengan sengketa tersebut. Jadi seperti itu, Mbak. Berarti hukum acara di peninjauan kembali itu sedikit berbeda ya, Pak, dengan di pengadilan pajak? Acaranya? Ya, kita kan mengacu pada hukum acaranya Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 14, Mbak. Ya, ngacu kepada situ. Beracaranya ngacu kepada situ. Ke Undang-Undang Mahkamah Agung, ya. Baik, untuk lama putusan peninjauan kembali itu dalam jangka waktu berapa lama, Pak, sampai diputus gitu? Lama persidangan? Saya tidak bisa memberikan jawaban kapan itu selesainya artinya putusan peninjauan kembali itu disampaikan oleh Mahkamah Agung, karena itu kan kewenangannya di Mahkamah Agung, Mbak. Seperti itu. Jadi
hukum acaranya itu ada di Mahkamah Agung, ya kewenangannya ada di situ. Dan ketika putusan pengadilan Mahkamah Agung ketika mengucapkan putusan itu juga terbuka untuk umum. Ya, diundang pihak-pihak yang bersengketa untuk bisa hadir dalam pembacaan putusan di Mahkamah. Jadi kapannya ya itu kewenangannya hakim di Mahkamah Agung. Hakim tata usaha negara, karena berpajak pengadilan pajak ini akan ada di kamar Tun ya Pak? Tun, ya. Saya kira itu Mbak Heri. Baik, terima kasih Pak Joko atas ilmunya hari ini, sangat bermanfaat sekali. Dan kedepannya apabila rekan-rekan masih ada hal-hal yang ingin dibahas berkaitan dengan beracara di pengadilan pajak, rekan-rekan bisa dituliskan di kolom komentar. Dan terima kasih sekali Pak Joko sudah hadir hari ini untuk memberikan ilmu kepada teman-teman semua. Dan saya kira cukup, saya dan Pak Joko pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.